Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A ingin mempresentasikan materi kami tentang suku bunga dan penilaian obligasi. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri kami. Konsep nilai waktu uang ada dua, yaitu future value dan present value. Untuk future value sendiri itu adalah nilai uang di masa yang akan datang dari sejumlah uang tertentu yang dimiliki dari sekarang. Untuk rumus future value bisa kita lihat FV sama dengan PV kali 1 plus R pangkat N, di mana VV ini adalah future value periode N, PV adalah present value, R adalah suku bunga, N adalah periode penggandaan. Lalu selanjutnya adalah present value. Kebalikan dari konsep future value adalah konsep present value, yaitu nilai sekarang dari sejumlah uang tertentu yang akan diterima di masa yang akan datang. Untuk rumus present value sendiri adalah future value dibagi 1 plus I itu bunga, lalu dipangkatkan dengan N periode. Selanjutnya yaitu future value of annuity. Annuity itu merupakan serangkaian pembayaran yang jumlahnya tetap selama beberapa periode per tahun. Jadi annuity itu bisa dibilang jatuh tempo. Apabila pembayaran itu dilakukan pada tiap akhir periode itu disebut ordinary annuity. Sedangkan jika pembayaran dilakukan pada awal periode disebut annuity due. Untuk future value of an annuity formula bisa kita lihat untuk future value annuity ordinary yaitu dibayar di awal periode, rumusnya adalah B atau pembayaran awal dikali 1 plus I pangkat N kurangi 1 lalu dibagi I. Untuk future value annuity due yaitu di akhir periode yaitu pembayaran dikali 1 tambah I tutup kurung pangkat N kurangi 1 lalu dikalikan dengan 1 plus I lalu dibagikan dengan I. Itu adalah bunga. Selanjutnya yaitu present value of an annuity. Kebalikan dari konsep future value of an annuity adalah present value of an annuity. Present value ordinary annuity yaitu periode akhir atau rumus cepatnya yaitu A itu adalah pembayaran awal dikali dalam kurung 1 kurangi 1 per 1 plus R itu adalah tingkat bunga, lalu dipangkatkan dengan L, lalu dibagi dengan R. Lalu present value annuity due yaitu pembayaran di awal periode pada rumus cepatnya yaitu 1 plus R tutup kurung kali A kali tutup kurung 1 kurangi 1 per 1 plus R pangkat N per R. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai arti dari obligasi. Nah, obligasi itu sering atau biasa disebut sebagai surat utang atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Nah, contoh kecil dari obligasi yaitu ketika kita membeli obligasi, maka secara sederhana Anda meminjamkan uang kepada penerbit dengan janji akan menerima kembali pokok pinjaman atau nilai nominal pada tanggal jatuh tempo, serta pembayaran bunga berkala atau seperti kupon. Selanjutnya, ketika sebuah perusahaan menerbitkan obligasi, maka transaksi ini akan dicatat dalam jurnal akuntansi. Nah, akun-akun yang sering terlibat pada obligasi ini umumnya adalah yang pertama, kas. Kas meningkat sejumlah dana yang diperoleh dari penerbit obligasi. Yang kedua, obligasi wesen. Akun ini meningkat sebesar nilai nominal obligasi yang diterbitkan. Dan yang ketiga, diskon atau premi obligasi. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat selisih antara jumlah kas yang diterima dengan nilai nominal obligasi. Jika jumlah kas yang diterima lebih rendah dari nilai nominal, maka dicatat sebagai diskon. Dan sebaliknya, jika jumlah kas yang diterima lebih tinggi, maka dicatat sebagai premi obligasi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai penilaian obligasi. Nah, penilaian obligasi ini adalah suatu proses menentukan nilai intrinsik atau nilai wajar dari suatu obligasi.
Nah, penilaian obligasi ini melibatkan pertimbangan berbagai faktor, termasuk tingkat bunga saat ini, peringkat kredit penerbit, dan waktu hingga jatuh tempo. Nah, penilaian obligasi ini penting bagi investor karena membantu mereka membuat keputusan investasi yang tepat. Nah, adapun beberapa faktor utama yang mempengaruhi nilai obligasi, yaitu meliputi yang pertama, tingkat bunga saat ini. Nah, ketika tingkat bunga naik, maka nilai obligasi turun, dan sebaliknya. Ini karena investor dapat memperoleh pengembalian yang lebih tinggi dari investasi lain yang lebih aman, seperti deposito bank. Yang kedua, peringkat kredit penerbit. Peringkat kredit penerbit menunjukkan kemampuan mereka untuk membayar kembali hutang mereka. Obligasi ini, obligasi dengan peringkat kredit yang lebih tinggi, maka dianggap lebih aman dan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada obligasi dengan peringkat kredit yang lebih rendah. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu waktu hingga jatuh tempo. Nah, waktu hingga jatuh tempo adalah jumlah waktu hingga obligasi jatuh tempo dan investor menerima kembali pokoknya. Nah, obligasi obligasi ini dengan waktu jatuh tempo yang lebih lama umumnya memiliki nilai yang lebih tinggi daripada obligasi dengan waktu jatuh tempo yang lebih pendek. Dan faktor yang keempat yaitu resiko gagal bayar. Nah, resiko gagal bayar ini adalah resiko bahwa penerbit obligasi tidak akan dapat membayar kembali hutang mereka. Obligasi dengan resiko gagal bayar lebih tinggi memiliki nilai yang lebih rendah daripada obligasi dengan resiko gagal bayar yang lebih rendah. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari penilaian obligasi yaitu yang pertama pada kelebihannya yaitu membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Dan kelebihan yang kedua, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan potensi pengembalian obligasi. Dan yang ketiga, membantu investor membandingkan obligasi yang berbeda. Nah, adapun jika ada kelebihan maka ada kekurangannya. Nah, kekurangannya adalah yang pertama, proses penilaian obligasi bisa rumit dan memakan sedikit waktu. Nah, kekurangan yang kedua yaitu penilaian obligasi tidak selalu akurat. Dan yang ketiga, penilaian obligasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti sentimen pasar. Selanjutnya yaitu inflasi dan suku bunga. Sejauh ini belum disinggung pengaruh inflasi terhadap suku bunga, yield, dan returns. Karena inflasi mempunyai pengaruh terhadap keputusan di bidang keuangan, maka perlu dibahas lebih lanjut. Yang pertama yaitu real versus nominal rates. Suku bunga real atau real interest rate adalah suku bunga yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi. Sedangkan nominal interest rate adalah suku bunga yang belum disesuaikan dengan tingkat inflasi. Real interest rate sama dengan nominal interest rate dikurangi inflation rate. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat pendapatan atau rate of return. Selanjutnya yaitu Fisher effect. Fisher effect menjelaskan tentang hubungan antara nominal return, real return, dan inflasi. Investor pada akhirnya berkepentingan terhadap apa yang dapat dibeli dengan uang hasil investasinya. Oleh karena itu, investor menuntut kompensasi atas terjadinya inflasi. Misalkan R besar adalah nominal rate, dan R kecil adalah real rate, dan B adalah tingkat inflasi. Fisher effect menjelaskan hubungan antara nominal rate, real rate, dan tingkat inflasi dengan rumus sebagai berikut, yaitu 1 plus R besar sama dengan 1 plus R kecil dikali 1 plus B. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menentukan yield obligasi. Besarnya yield obligasi merupakan pencerminan berbagai faktor, baik yang berpengaruh terhadap obligasi pada umumnya maupun faktor spesifik yang dipertimbangkan. Yang pertama yaitu struktur suku bunga. Pada suatu waktu tertentu, suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang pada umumnya berbeda. Kadang-kadang suku bunga jangka pendek lebih tinggi daripada suku bunga jangka panjang atau sebaliknya. Hubungan antara suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang dikenal dengan istilah struktur suku bunga. Sekian terima kasih dari penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.